Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gen Pirani, generasi inspirasi dunia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai khawatir. Khawatir bukanlah solusi masalah yang belum terjadi sekarang. Dengan kata lain, khawatir adalah sebuah pemikiran tidak produktif tentang masa depan. Memikirkan hal-hal yang tak produktif hanya akan memberi efek samping tanpa manfaat. Khawatir menghasilkan begitu banyak kecemasan dan stres, tetapi tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. So, mengapa begitu banyak orang khawatir mengenai hal-hal yang saat ini belum terjadi? Mengapa khawatir padahal tahu manfaatnya lebih kecil daripada kerugiannya? Jawabannya singkatnya adalah karena kurangnya self-awareness. Kita mungkin belum meluangkan waktu untuk benar-benar merenungkan apa itu kekhawatiran dan bagaimana cara kerjanya dalam hidup kita. Pikiran baru saja mulai khawatir dan kita mengikutinya tanpa berhenti untuk menyelidikinya dan mengamati dengan penuh pertanyaan dan rasa ingin tahu. Padahal, semakin bersedia untuk sungguh-sungguh melihat dan belajar tentang kekhawatiran, semakin besar kemungkinan kita bisa melepaskannya. Tentu saja, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Berhenti mengkhawatirkan yang belum terjadi. Khawatir bisa membuat kita gila, terutama ketika kita mengkhawatirkan hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Dan tahukah bahwa 85% dari yang umumnya kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Hidup ini singkat, jadi tidak ada gunanya mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan, karena kita tidak dapat memprediksinya, kita tidak dapat mengendalikannya, kita akan kehilangan apa yang terjadi pada saat ini, detik ini. Seringnya, apa yang akan terjadi tidak seburuk yang kita pikirkan. Bila selalu khawatir, kesehatan akan terganggu. Stres mengenai suatu hal memicu tubuh melepaskan hormon yang disebut kortisol, yaitu hormon yang menyebabkan segala macam hal terjadi pada tubuh, sehingga sakit kepala, mual, pusing, berkeringat, dan ketegangan otot. Karena itu, dengan tujuan yang baik, banyak orang akan memberitahu kita agar tidak khawatir. Sebab, sejujurnya khawatir tidak memberikan apa-apa, kecuali masalah kesehatan fisik. Lagi pula, apakah yang kita khawatirkan itu benar-benar penting? Bisakah kita mencegah apa yang kita khawatirkan terjadi? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak. So, mengapa memikirkannya sekarang? Kalau sudah terlanjur sering khawatir, bagaimana cara mengurangi atau menghentikannya? Ada beberapa tips, yaitu pertama, belajar menerima ketidakpastian. Hidup itu indah karena tidak pernah ada yang pasti di dalamnya. Dalam menjalani hidup, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang ada di tikungan berikutnya. Belajarlah untuk merangkul spontanitas, memeluk peluang-peluang baru yang menarik, yang bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Menempatkan semua yang kita miliki dalam segala hal yang tidak kita pedulikan, dan bekerja keras untuk mencapai impian. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sisanya adalah keputusan yang maha kuasa. Kedua, menjaga lingkaran. Diskusi, mengobrol ringan, atau curhat dengan teman dekat dan keluarga tentu dapat membantu kita menghilangkan beban dan menjernihkan pikiran. Orang-orang di lingkungan dalam pasti memiliki perspektif yang berbeda tentang berbagai hal. Dengan begitu, mereka juga dapat memberikan saran tentang cara-cara yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya untuk memperbaiki hal-hal yang kita khawatirkan. Ketiga, be more mindful. Cobalah untuk tetap fokus pada sini-kini dan lebih mindful dengan lingkungan serta tindakan. Hal ini bisa menghilangkan beban pikiran yang muncul ketika kekhawatiran. Luangkan beberapa menit sehari, duduk rileks, nyamankan diri, dan berlatihlah teknik-teknik pernapasan dalam dan lambat. Kita juga bisa mencoba meditasi,
sebagai metode untuk membantu memusatkan pikiran dan melepaskan diri dari pola pikir negatif yang kita alami karena kekhawatiran. Ini akan membantu kita berpikir jauh lebih positif, menenangkan diri, dan juga meningkatkan suasana hati. Kelima, beraktivitas untuk mengalihkan perhatian. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu tubuh dan pikiran cukup sibuk, sehingga kita melupakan apapun yang begitu kita khawatirkan. Cobalah membaca buku, merawat tanaman, berlari, atau berinteraksi dengan hewan peliharaan. Bila tinggal sendirian, hubungi sahabat atau anggota keluarga, dan mulailah mengobrol dan mengatur acara jalan-jalan atau lainnya. Kita bahkan bisa rebahan sejenak, menggunakan handphone, dan melebur ke dalam tempat tidur nyaman beberapa saat sambil mendengarkan musik-musik yang menyenangkan. Apapun yang kita pilih untuk dilakukan, ingatlah bahwa tujuannya itu untuk mengalihkan pikiran dari apa yang kita khawatirkan sejak awal. So, pilihlah sesuatu yang bisa kita lakukan berulang kali setiap kali kekhawatiran itu muncul kembali. Keenam, lebih sering berolahraga. Olahraga terbukti dapat melepaskan hormon kebahagiaan dalam tubuh. Dengan kata lain, olahraga sebenarnya merupakan salah satu cara terbaik untuk mengubah suasana hati dan menghilangkan stres dengan cepat. Memang, tidak mungkin untuk selalu melakukan jumping jack 50 kali kalau kita sedang berada di dalam live atau sedang mengemudi. Tetapi selalu ada cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan detak jantung, memompa darah, dan mengalirkan good vibe. Ketujuh, memprogram ulang kecemasan. Mengambil kembali kendali atas kekhawatiran dan kecemasan tidaklah sesulit yang kita pikirkan. Sejujurnya, tingkat kecemasan kita sering ini sebenarnya tidak terlalu buruk dibandingkan dengan tingkat kecemasan nenek moyang kita jutaan tahun lalu. Saat khawatir, mereka menggunakan mekanisme fight or flight yang pasti muncul ketika terjadi dalam situasi stres. Pada masa itu, nenek moyang kita perlu memiliki alarm panik agar bisa survive. Mereka mungkin berkata, "Hai, lihat, ada kawanan Mamonta mendekati kita." Maka mereka pun punya dua pilihan: kabur histeris seperti orang gila untuk mencari perlindungan, atau menyerbu kawanan gajah purba itu. Menang dan persediaan makanan selama 3 bulan aman. Fast forward to the present. Dan inilah kita, spesies manusia yang telah berevolusi dengan lebih banyak kepekaan dan sifat perilaku yang berhati-hati. Karena ada lebih banyak resiko, ditambah lagi kita menjadi jauh lebih cerdas. Karena itu, wajar kalau perasaan stres dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui meningkat. Maka secara DNA, kita memunculkan respon fight or flight. Maksud dari cerita tersebut adalah bahwa kekhawatiran muncul sebagai hasil dari pola otak yang mencoba untuk menghadapinya. Karena itu, kekhawatiran kita bisa sebenarnya diprogramkan ulang oleh tindakan kita pada saat itu dan tindakan berulang setelahnya. Otak adalah komputer super, dan kita bisa menjadi super user dari pikiran sendiri. Dengan begitu, kita akan melihat betapa mudahnya mengendalikan emosi. 8. Mencari tahu pemicunya. Dalam psikologi, Cognitive Behavior Therapy, CBT, kerap dipilih sebagai treatment untuk mengurangi kekhawatiran. Penjelasan terapi ini sangat panjang, tetapi intinya kita diarahkan untuk menantang pikiran-pikiran negatif kita. Namun, sebenarnya tidak selalu hanya pikiran-pikiran kita yang menjadi masalah, tetapi juga perasaan-perasaan yang kita alami. Ini karena pola pikir kita sendiri. Sekali lagi, ketika mulai merasa tidak enak badan atau pusing misalnya, itu bisa jadi kita memang sedang sakit, tetapi bisa juga karena kita sedang khawatir akan sesuatu hal. Triknya di sini adalah mencari tahu apa penyebab langsung dari stres dan kekhawatiran tersebut, dan menghentikannya sejak awal. Solusinya di sini adalah untuk benar-benar mempertanyakan apa yang kita alami dan menjelaskan kepada diri sendiri bahwa mual dan pusing adalah efek stres, reaksi tubuh kita tidak lebih.
Kemudian, inilah bagian yang sangat menarik ya. Rekayasa balik apa yang sebenarnya memicunya. Apakah kita tidak enak badan karena habis mengalami putus cinta, atau hanya sedang terjebak macet? Mungkin kita harus menghadiri rapat penting atau memberikan presentasi, sementara kita tidak nyaman bicara di depan banyak orang. Adapun rasionalitasnya, cari tahu itu dalam pikiran kita. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah fokus keras pada aspek-aspek apa saja sebenarnya. Tidak peduli apa itu, kita bisa mempelajari fakta-fakta. Contohnya, kita khawatir setiap kali ada meeting di kantor. Pemicunya adalah, aku merasa kurang nyaman berbicara dengan orang yang lebih berpengalaman. Aku gugup di depan atasanku. Bagaimana jika aku melakukan kesalahan dan mempermalukan diri sendiri di tengah-tengah meeting? Yang bisa meredakan kekhawatiran adalah pemikiran bahwa meeting hanyalah sekumpulan orang yang duduk mengelilingi meja sembari bicara, sama seperti hangout dengan teman-teman. Cuma topiknya saja yang berbeda. Aku diberi tanggung jawab oleh atasanku, itu berarti dia menyukaiku dan kinerjaku. Terus kenapa? Aku itu manusia biasa, dan semua orang membuat kesalahan, menertawakannya atau memulai lagi. Berikut contoh lain. Kita khawatir terbang naik pesawat, pemicunya adalah aku takut pesawatnya jatuh atau pilotnya tidak cakap. Aku gugup ketika berada di ketinggian. Yang bisa meredakan kekhawatiran adalah pemikiran bahwa secara statistik, terbang naik pesawat merupakan bentuk transportasi yang paling aman dan pilotnya sangat berlatih. Naik pesawat itu hanya berada di ketinggian sebentar saja. Aku akan lebih cepat tiba di tujuan. Menulis jurnal kekhawatiran. Ini adalah tips terakhir. Setiap kali kita menginginkan kendali mutlak atas semua hal yang membuat khawatir, mulailah dengan menuliskannya di sebuah jurnal atau buku catatan. Setelah kita memiliki daftar pasti penyebab kekhawatiran, tuliskan di halaman-halaman berikutnya hal-hal apa saja yang bisa membantu berhenti khawatir, seperti contoh-contoh sebelumnya. Dengan segera, kita akan melihat bahwa kekhawatiran ternyata lebih besar daripada kenyataan, sehingga kita bisa mulai mencoret kekhawatiran dari daftar dan melupakannya. Sebagai penutup, apapun yang kita rasakan menjadi penyebab kekhawatiran, ada pepatah kuno yang mengatakan, kita akan mati jika khawatir, dan tetap akan mati jika tidak khawatir. So, mengapa harus khawatir? The past is behind. Learn for it. The future is ahead. Prepare for it. The present is here. Live it. Thomas Manson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.